Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Syarifah Mabrur Firah, mahasiswi pendidikan bahasa Inggris UIN Araniri. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori belajar. Nah, sebelum itu saya ingin mengajak teman-teman untuk mengetahui apa itu teori belajar. Nah, teori belajar adalah tata cara mengaplikasikan kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Dan hari ini kita akan membahas 4 teori belajar. Yang pertama ada behavioristik, yang kedua ada kognitif, yang ketiga ada konstruktivisme, dan keempat ada humanistik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang behavioristik. Nah, menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan yang dialami oleh siswa dalam bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Nah, kualitas belajar pada teori ini bergantung pada tingkah laku siswa sendiri. Teori ini dikembangkan oleh beberapa expert, yaitu ada Thorndike, ada Watson, ada Clark Hall, ada Edwin Guthrie, dan Skinner. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan dari teori behavioristik. Nah, kekurangannya adalah pembelajaran cenderung bersifat pasif dan akan membatasi kreativitas dari siswa. Selanjutnya, kelebihannya, yang pertama adalah teori ini cocok digunakan untuk anak-anak karena bersifat teacher-centered dan akan mengakibatkan guru lebih peka terhadap siswanya dan sebaliknya. Selanjutnya ada teori kognitif. Nah, menurut teori ini, belajar adalah proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Nah, kognitivisme sendiri mengakui bahwa pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungannya. Nah, siapa saja ahli yang mengembangkan teori ini? Yang pertama ada Jean Piaget, dan selanjutnya ada Jerome Bruner, ada Ausubel, dan yang terakhir adalah Robert M. Gagne. Adapun kekurangan dari teori ini adalah yang pertama, teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan dan sulit untuk dipraktikkan. Selanjutnya ada beberapa hal seperti intelijensi yang sulit untuk dipahami dan pemahamannya belum tuntas. Kelebihannya adalah membantu siswa agar memahami bahan ajar dengan cara mereka. Dan selanjutnya adalah menjadikan siswa agar lebih kreatif dan mandiri. Nah, selanjutnya ada teori konstruktivisme. Teori ini mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajar. Seorang konstruktivis percaya bahwa proses belajar hanya terjadi ketika ada pemrosesan informasi secara aktif, sehingga dapat menghubungkan antara informasi baru dengan motif belajar individual. Dan para ilmuwan yang ada pada teori ini, yang pertama adalah John Dewey, ada Jean Piaget, ada Lev Vygotsky, dan yang terakhir adalah Jerome Bruner. Nah, kekurangan dan kelebihan dari teori ini. Kekurangannya adalah dalam proses belajar, peran guru sebagai pendidik tidak terlalu mendukung siswa. Dan kelebihannya adalah siswa dapat berpikir dalam menyelesaikan masalah, mencari ide, dan memutuskan. Dan siswa dapat terlibat langsung dalam membina pengetahuan baru. Nah, yang terakhir adalah teori humanistik. Maksud dari teori ini adalah memanusiakan manusia, di mana seorang manusia diharapkan untuk mengaktualisasikan diri mereka. Artinya, seorang manusia diharapkan dapat menemukan kemampuan mereka dan diterapkan di lingkungan mereka. Nah, diharapkan afektif dan kognitif dapat mempengaruhi proses. Dan para ilmuwan pada teori ini
ada Abraham Maslow, ada Carl Sam Rogers, dan ada Arthur Combs. Nah, kekurangan dari teori belajar ini adalah yang pertama bersifat individual, yang kedua proses belajar tidak akan berhasil jika siswa tidak memiliki motivasi dan lingkungan yang mendukung. Yang ketiga, sulit untuk diterapkan secara lebih praktis, dan selanjutnya siswa tidak akan dapat melanjutkan pembelajaran apabila tidak mengetahui potensi diri. Dan kelebihannya adalah siswa dituntut agar dapat mencapai aktualisasi diri sebaik-baiknya, dan guru dapat menerima siswa apa adanya dan memahami jalan pikiran siswa. Selanjutnya, siswa memiliki banyak pengalaman yang berarti, dan yang terakhir, siswa diharapkan agar lebih kreatif dan mandiri. Nah, setelah mengenali 4 teori belajar tadi, teman-teman bisa tahu teman-teman ada di mana. Apakah di behavioristik, kognitif, konstruktivisme, atau humanistik. Nah, sekian dulu buat video hari ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.